23 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Sultan Sidayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana tip untuk belajar hal materi yang baru di tengah kesibukan pekerjaan. Oke, terutama belajar coding, kan teknologinya selalu update. Saya juga penasaran bagaimana cara Pak Ono belajar setiap harinya dan berapa lama di depan komputer. Belajar, jadi kita belajar pada saat kita berinteraksi sih sebenarnya. Jadi saya belajarnya banyaknya karena ngobrol. Karena ngobrol udah gitu ada yang request. Oke, coba misalnya yang ini. Pak, mohon penjelasan tentang perbedaan ini segala macam. Jadi itu saya harus survei juga dulu dikit-dikit lah. Jadi belajarnya dikit-dikit aja sih sebenarnya. Karena kebetulan saya sudah belajar banyak sebelumnya. Jadi belajarnya dikit-dikit. Oke. Mana tadi? Dia. Oke. Jadi belajarnya dikit-dikit. Dan intinya sebenarnya sederhana aja. Berusaha menjawab pertanyaan orang. Waktu menjawab pertanyaan orang biasanya saya tidak langsung menjawab gitu aja, kita googling. Jadi sebetulnya sumber ilmunya adalah di bawah Google. Misalnya programming, programming apa? Misalnya programming paling enak sih masuknya ke GitHub sih kalau programming asli. Mau cari contoh-contohnya di GitHub sih lebih enak, banyak banget. Misalnya kita mau bikin ini SRS LTE, ini 4G nih, 4G ya, parah ini 4G. SRS adalah Free Open Source LTE Software Suite. Jadi ini betul-betul 4G LTE yang open source. Ada inode B-nya, ada usernya, ada core networknya segala macam. Dan ada source code-nya semua. Oke. Ini source code-nya. Bisa diambil nih sebenarnya. Ada SRS ANB, Node B, ada UE, ada core network segala macam bisa diambil di sini. Source code-nya bisa kita lihat sih sebenarnya. Nih source code-nya. Nih source code-nya bisa dilihat di sini ya. Oke. Jadi ganas banget. Terus belajarnya caranya ya diambil aja source code-nya, kita download. Ini bisa di-download nih. Ntar, cara download-nya gampang banget sih sebenarnya. Saya masuk sini ya. Walalalala. Saya langsung saya masuk sini. Oke. Di sini biasanya kita bisa download sebelah kanan. Mana ya download-nya? Code. Nih. Kita bisa download. Bisa download dalam bentuk zip, bisa download pakai Git. Jadi Git bisa ngedownload yang ini, bisa juga zip. Kalau mau gampang mah zip lah. Tapi kalau saya biasanya pakai Git sih. Oke. Ini udah keluar, kita dapat source code. Kita compile aja source code-nya. Jadi paling gampang adalah compile terus modifikasi sambil ngelihat source code-nya bentuknya seperti apa. Ini saya udah dapat source code-nya langsung. Oke. Nih saya bisa lihat source code-nya. Ini pakai C++ nih. Nih source code-nya dapat. Oke. Kalau ditanya teknologinya selalu update, iya. Jadi cara ngupdate-nya ya nyontek dari kerjaan orang sih sebenarnya. Asli. Jadi jangan pernah berpikir kita untuk mempelajari dulu teknik yang gimana segala macam terus coding, lama banget lah. Udah ambil yang jadi aja, kita modifikasi dari situ. Jadi kalau gaya saya parah banget sih sebenarnya, nggak baik sih sebenarnya, tapi apa boleh buat. Kalau nggak gitu nggak kejar. Jadi ambil, compile, modif, lihat cara kerjanya, bisa ngerti kira-kira. Sebenarnya logika programmingnya cuma if then else kayak gitu-gitu sih. Cuma nanti yang akan berat bukan di situ, yang berat matematik. Apalagi yang ini ya, yang namanya LTE isinya matematik sih sebenarnya, matematik gila-gilaan. Jadi ini source code-nya ganas. Ada dokumentasinya juga ya. Ini menarik juga dia bikin dokumentasi. Oke. Ini cara
Cara installnya ada di Ubuntu malahan. Walah. Keren banget di Ubuntu. Oke. User manualnya ada nih. Source HTML nih masih. Wah, harus di-download, install. Jadi saya harus install dulu. Saya lagi belajar buat ini juga soalnya. Buat 4G supaya kita bisa bikin 4G beneran dah. Tapi Anda semua bisa bikin juga. Jadi belajarnya tiap hari, kecil. Jangan khawatir, kita nggak akan pernah bisa pintar dalam waktu sehari. Jadi belajarnya pelan-pelan aja, santai, dinikmatin aja. Oh, bisanya segini, ya udah. Terus nanti belajar lagi. Dan saya seringkali belajar karena pertanyaan, dan kedua karena penasaran. Misalnya yang tadi saya lakukan tuh penasaran tuh. Itu tadi saya sambil ngeliat-ngeliat aja sih SSLT, penasaran aja. Udah baca banyak, pelan-pelan. Oh, ada Dockernya, ada ininya. Kelihatan dari sini, kelihatan banget sih. Ini satu produk sih, SR, dan banyak banget orang yang kontribusi ke SRSLT itu, banyak sih yang kontribusi. Oke. Oh, ini enggak. Kirain pakai SUSE. Bandwidthnya bisa sampai 20 MHz. Ganas, hardware-nya coba lihat. USRP. Oke. Saya kebetulan yang adanya USRP-nya yang N210. Ini yang B210. Harusnya bisa sih pakai N juga sih. Mudah-mudahan bisa ya. Ini saya udah berapa hari perhatiin ini sih. Saya pengen nyobain juga sih sebenarnya. Ini kita bisa set frekuensi segala macam. Jadi kira-kira gitu doang sih. Jadi satu, karena pertanyaan-pertanyaan di Twitter, di YouTube segala macam. Jadi waktu jawab sih saya biasanya nggak langsung jawab langsung sih. Lihat dulu, oh ada jawabannya. Oh, saya pernah ngerjain ini. Oh, apa segala macam. Sebagian saya tidak bikin dalam bentuk video, sebagian saya bentuk langsung tulisan di jawaban. Yang tidak terlalu berdampak banyak orang banyak, biasanya saya bentuknya tulisan. Cuman kalau yang berdampak banyak biasanya saya taruh di video. Oke. Berapa lama Vano berada di depan komputer setiap harinya? Kalau buat ngoprek bener saya nggak tahan lama sih sebenarnya. Kalau ngoprek paling sekitar dari jam habis subuh lah sampai jam 10, jam 11 tuh. Biasanya kalau ngoprek jam segitu aja. Kalau udah siang nggak sanggup kepalanya. Tapi kalau suruh ngasih ceramah segala macam, ya udah tergantung mintanya jam berapa. Kalau itu mah tergantung. Tapi untuk ngopreknya sendiri biasanya saya kepalanya kuatnya habis subuh sampai jam 10, jam 11. Jadi berapa jam itu? Jam 5 sampai jam 10, jam 11, 5 jam, 6 jam doang sih sebenarnya kuatnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat Mas Sultan Sidayu bagaimana belajar di tengah kesibukan. Jadi waktu saya jawab pertanyaan itu saya belajar, jangan khawatir.